Cerita bermula saat seorang alien terbangun dan membuka matanya di dalam tubuh seorang manusia di bumi. Ia memperhatikan tangannya sendiri dengan heran karena melihat massa protein panjang yang sedang bergerak aktif. Alien itu merasa beruntung karena menyadari bahwa jiwa asli pemilik tubuh ini baru saja pergi meninggalkannya. Ia merasa proses reinkarnasinya berhasil dan berpikir bahwa siklus kematian biasa tidak berlaku bagi makhluk sepertinya. Saat mencoba berbicara, ia terkejut karena proses pergantian bahasa ke bahasa manusia terjadi secara alami. Meski bisa menggerakkan tubuh tanpa masalah, ia merasa heran mengapa kemampuan fisiknya terasa sangat terbatas. Padahal rencananya ia akan mewarisi ingatan dengan sempurna agar orang tua pemilik tubuh tidak menyadari perubahan jiwanya. Namun kenyataannya, ia tidak bisa mengingat apapun karena memori tubuh tersebut terpecah-pecah seperti potongan yang bertebaran. Secara tiba-tiba, alien tersebut merasakan sensasi sakit yang luar biasa hebat muncul dari dalam dirinya. Ia panik merasakan perutnya seperti ditusuk-tusuk dan mulai mengira telah terjadi kesalahan fatal dalam proses reinkarnasi. Perlahan-lahan, ingatan mengenai penyebab kematian asli dari tubuh manusia yang ia tempati mulai mengalir masuk. Alien itu akhirnya menyadari kondisi yang sebenarnya bahwa tubuh manusia ini mati karena menderita kelaparan. Ia pun teringat kembali tentang beberapa aturan yang telah ia tetapkan sebelum mengaktifkan sihir reinkarnasi. Aturan pertamanya adalah bereinkarnasi menjadi makhluk dengan kekuatan sihir dan kecerdasan tertinggi di planet tujuan. Kesalahannya adalah ia mengabaikan kondisi fisik tubuh tersebut saat memilih spesies dengan kecerdasan tertinggi di bumi. Ia merasa menderita karena perutnya terasa seperti disiram asam akibat rasa lapar yang sangat keterlaluan. Kemampuan sihirnya tidak berfungsi setelah reinkarnasi sehingga ia butuh waktu beradaptasi dengan kondisi di planet bumi. Untuk meredakan rasa sakit yang menyiksa, ia sadar harus segera mengisi perutnya dengan benda apapun. Saat berjalan keluar dari kamar, ia merasa sangat terkejut melihat terangnya cahaya di dunia luar. Ia teringat rumah asalnya yang tertutup cairan sehingga cahaya bintang jarang bisa mencapai tempat yang gelap itu. Tempat baru yang ia datangi ini terasa sangat asing dan benar-benar berbeda dari lingkungan asalnya. Ia merasakan suasana yang cerah, hangat, dan kering dengan pijakan tanah yang sangat keras di bawah kakinya. Perutnya kembali berbunyi nyaring yang membuatnya sadar harus segera mencari makanan dan berhenti mengagumi sekitar. Ia mulai mencari ke berbagai sudut, namun merasa bingung karena tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Alien itu mulai merasa sangat kesal dan mempertanyakan kondisi planet yang sedang ia tempati sekarang. Ia memaklumi mengapa pemilik tubuh sebelumnya mati kelaparan karena semua pandangannya kini mulai berubah menjadi abu-abu. Ketakutan mulai muncul dalam dirinya karena merasa akan segera mati kelaparan untuk kedua kalinya di planet ini. Perhatiannya kemudian teralihkan pada seekor serangga kecil dan ia memutuskan untuk tidak pilih-pilih makanan lagi. Tanpa rasa ragu sedikit pun, ia segera bersiap untuk menangkap dan memakan serangga kecil tersebut. Gerakannya terhenti seketika saat melihat seorang anak kecil yang sedang berjalan melewati posisinya berdiri. Ia memperhatikan anak muda itu sedang mengunyah sesuatu di mulutnya yang tampak seperti sebuah jenis makanan. Alien itu membuang serangga tangkapannya karena yakin makanan yang dibawa anak itu memiliki rasa yang jauh lebih enak. Dalam pikirannya muncul perdebatan mengenai keinginan untuk mencuri makanan yang sedang dibawa oleh anak kecil tersebut. Karena rasa lapar yang sudah tidak tertahankan, ia mulai bergerak membuntuti anak kecil itu dari belakang. Anak kecil itu menoleh ke belakang dan merasa ketakutan karena melihat sosok asing yang tampak sangat mencurigakan. Anak tersebut langsung lari ketakutan sehingga membuat si alien merasa heran dan mencoba untuk memanggilnya. Langkahnya kembali terhenti saat perhatiannya teralihkan oleh sebuah tanaman yang tumbuh di dalam sebuah pot. Ia mengamati tanaman tersebut dan merasa sang ragu apakah benda hijau itu bisa dikonsumsi atau tidak. Meski tampak tidak enak, ia bersiap memakannya karena menganggap itu pilihan lebih baik daripada harus mencuri. Niatnya memakan tanaman batal setelah mendengar suara teriakan kencang dari arah anak kecil yang tadi melarikan diri. Ia segera bergegas menuju sumber suara karena merasa perlu memeriksa apa yang menyebabkan anak itu berteriak. Ia menemukan anak kecil tersebut sedang mematung ketakutan sambil menatap sesuatu yang sangat mengerikan di depannya. Ternyata seekor monster burung dengan ukuran raksasa setinggi rumah sedang berdiri menghadang jalan anak kecil tersebut. Anak itu langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga saat monster burung mulai mengejar dengan beringas. Monster itu berhasil mencengkeram tas di punggung sang anak dan mengangkatnya tinggi ke udara dengan paksa.
Anak itu sangat beruntung karena berhasil melepaskan diri dari tasnya tepat sebelum monster tersebut menariknya semakin tinggi. Ia segera memacu kakinya untuk kembali berlari saat menyadari monster burung tersebut tidak berhenti menyerang. Ketakutan hebat melanda anak itu sementara sang monster terus mengejarnya dengan jarak yang sangat dekat di belakang. Alien yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat heran melihat ada seekor burung yang ukurannya sebesar rumah. Ia mempertanyakan jenis planet ini karena merasa aneh bisa menjumpai makhluk raksasa hanya dengan berjalan di jalanan. Namun, sebuah pemikiran muncul di benaknya bahwa situasi berbahaya ini mungkin sebenarnya adalah sebuah keberuntungan. Ia yakin tubuh manusia yang ia tempati memiliki memori bahwa burung adalah makhluk yang bisa dijadikan bahan makanan. Sebagai penyihir agung terkuat, ia merasa sangat percaya diri bisa membunuh monster itu hanya dengan satu batukan saja. Ia mulai membanggakan diri dan merasa menaklukkan planet kecil ini akan menjadi hal yang sangat mudah baginya. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sebuah sensasi luar biasa yang mulai ia rasakan dari lingkungan sekitarnya. Ia merasakan keberadaan kekuatan sihir bumi yang sangat kuat mulai menjalar ke setiap sel di dalam tubuhnya. Sensasi tersebut terasa sangat nyata dan ia sangat yakin bahwa energi yang ia rasakan adalah sihir asli planet ini. Alien itu tercengang menyadari jumlah energi sihir di tempat ini ternyata sangat melimpah dan tersedia dalam jumlah banyak. Ia membandingkan bahwa jika planet lain hanya memiliki sihir seukuran ember, maka bumi terasa seperti kolam renang yang luas. Ia merasa sangat gembira seolah mendapatkan harta karun setelah menemukan keberadaan tanah yang kaya akan energi emas tersebut. Dengan pasokan sihir yang sangat berlimpah, ia merasa yakin tidak ada hal yang tidak mungkin untuk ia lakukan. Fokusnya terpecah saat anak kecil yang sedang dikejar monster tersebut berteriak memohon bantuan kepadanya dengan suara gemetar. Alien itu bertanya-tanya dalam hati mengapa anak manusia tersebut harus meminta bantuan kepada makhluk asing seperti dirinya. Ia akhirnya memutuskan untuk membantu, namun ia segera menetapkan syarat tertentu sebagai imbalan atas pertolongannya. Tanpa basa-basi, ia langsung meminta makanan yang sedang dipegang oleh anak itu sebagai bayaran untuk menyelamatkannya. Anak kecil itu kembali didera ketakutan hebat saat menyadari monster burung raksasa sudah berada tepat di belakangnya lagi. Dalam kondisi terdesak dan panik, anak tersebut berteriak bersedia memberikan makanannya asalkan nyawanya bisa segera diselamatkan. Alien itu menyuruh sang anak untuk menjauh agar ia bisa segera menghadapi monster tersebut tanpa ada gangguan. Sebagai mantan kepala divisi penyihir, ia merasa mampu menghancurkan monster itu dengan sangat mudah melalui satu gerakan saja. Ia mulai mencoba melepaskan kekuatan sihirnya, namun ia terkejut karena ternyata tidak ada hal apapun yang terjadi. Alien itu merasa bingung dan mulai menduga bahwa ia mungkin merasa tegang karena berada di lingkungan yang baru. Ia mencoba menertawakan situasinya sendiri karena tidak percaya seorang penyihir agung sepertinya bisa mengalami kendala teknis. Ia berusaha mengeluarkan sihir api untuk menyerang, namun kekuatannya tetap tidak mau keluar dari tangannya sama sekali. Percobaan selanjutnya dengan menggunakan sihir air juga berakhir gagal karena tidak ada satu tetes pun air yang muncul. Ia terus mencoba berbagai jenis sihir yang ia kuasai di masa lalu, namun hasilnya tetap nihil dan tidak bekerja. Perasaan cemas dan bingung mulai menghantui pikirannya karena menyadari seluruh kekuatan sihirnya benar-benar tidak berfungsi. Karena gagal mengeluarkan sihir, situasi berbalik hingga akhirnya sang alien justru berakhir dikejar oleh monster burung tersebut. Ia berlari kencang menuju tengah jalan raya yang ramai sehingga membuat sebuah mobil hampir menabrak tubuhnya. Supir mobil yang mengerem mendadak langsung memarahinya dengan kasar tanpa menyadari ada monster besar di belakang mereka. Nasib malang menimpa supir tersebut karena mobilnya hancur seketika akibat injakan kaki monster burung yang sangat kuat. Monster burung itu tetap fokus mengejar sang alien dan mengabaikan kekacauan lain yang terjadi di sekitarnya. Dalam pelariannya, ia sadar bahwa monster itu akan terus memburunya selama ia masih terlihat. Sehingga ia harus berpindah arah. Ia merasa heran kenapa monster itu hanya mengejarnya meskipun sudah sampai di jalan utama, sementara kondisi tubuhnya mulai melemah. Menyadari kondisinya yang semakin memburuk, ia memutuskan untuk mengubah arah lari sekali lagi demi menyelamatkan nyawanya. Monster itu tidak memberikan celah sedikit pun dan terus melakukan pengejaran secara brutal serta merusak apapun di jalannya. Secara tiba-tiba, monster raksasa itu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit untuk mempersiapkan serangan baru. Alien itu terkejut melihat makhluk sebesar itu ternyata memiliki kemampuan untuk terbang dengan sangat lincah.
Dari ketinggian, monster tersebut meluncur menukik dengan kecepatan tinggi tepat ke arah posisi sang alien berada. Kepanikan semakin memuncak karena ia merasa ajal sudah dekat dan dirinya akan segera menjadi santapan bagi monster tersebut. Di saat kritis, lututnya tiba-tiba terasa sangat nyeri secara mendadak yang membuat langkah kakinya terhenti seketika. Ia semakin panik dan mempertanyakan apakah tubuh manusia yang ia tempati ini memiliki kecacatan fisik tersembunyi. Rasa nyeri yang tiba-tiba itu membuatnya terjatuh ke tanah, yang justru membuat situasinya menjadi semakin berbahaya. Beruntung, posisi jatuhnya membuat terjangan maut monster itu menjadi meleset dan hanya meluncur melewati atas tubuhnya. Akibat kecepatan menukik yang terlalu tinggi, monster tersebut tidak mampu mengerem dan menghantam apapun yang ada di depannya. Pengejaran berakhir setelah monster burung itu menabrak dinding beton dengan sangat keras hingga menimbulkan suara dentuman hebat. Alien itu perlahan membuka matanya dan merasa sangat terkejut saat melihat kekacauan yang terjadi di sekeliling tempatnya terjatuh. Ia mendapati monster burung itu telah mati di tempat dengan posisi paruh yang tertancap sangat dalam ke dinding beton. Ia merasa tidak percaya dan bertanya-tanya apakah monster tersebut benar-benar mati hanya karena menabrak dinding secara konyol. Ia merasa heran ada makhluk sebodoh itu dan ingin bertanya pada ilmuwan bumi mengenai eksistensi burung tersebut. Suara perutnya yang kembali berbunyi menyadarkan sang alien bahwa ia tidak punya waktu untuk memikirkan kebodohan monster itu. Ia segera mendekati bangkai monster tersebut dan berharap bahwa daging burung raksasa ini aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan pengetahuannya, ia mulai menganalisis struktur asam amino pada spesies tersebut untuk memastikan kelayakannya sebagai makanan. Ia menolehkan kepalanya dengan cepat saat menyadari ada seseorang yang memanggilnya dari kejauhan. Seorang hunter berdiri terpaku ketika melihat monster yang seharusnya ia buru ternyata sudah mati tergeletak di dekatnya. Beberapa saat sebelumnya, seorang anak kecil berhasil melarikan diri untuk mencari bantuan bagi paman yang tertangkap oleh monster. Hunter tersebut mengonfirmasi lokasi terakhir keberadaan monster kepada petugas polisi yang berjaga di area tersebut untuk memastikan titik koordinatnya. Setelah mendapat konfirmasi, Hunter tersebut memerintahkan semua orang tetap di tempat dan menegaskan bahwa ia yang akan menangani situasi. Ia teringat bahwa monster yang dilaporkan adalah beginner killer, sejenis burung yang sering berkembang biak di area gate gurun pasir. Awalnya makhluk ini hanyalah monster peringkat ereng yang sebenarnya masih bisa ditundukkan dengan menggunakan senjata api biasa milik manusia. Namun, peringkat beginner killer tiba-tiba meningkat menjadi cereng karena kecepatan serangannya yang kini dianggap setara dengan kecepatan sebuah rudal. Hunter tersebut bergerak secepat mungkin karena sadar bahwa hunter di bawah peringkat C bisa terbunuh sebelum sempat melihat pergerakan monster. Ia terkejut saat tiba di lokasi dan menemukan seseorang, yang merupakan reinkarnasi alien, berdiri santai di samping bangkai monster. Hunter tersebut merasa sangat tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah orang asing itu benar-benar mengalahkan monster sendirian. Polisi dan anak kecil yang tadi mencari bantuan sampai di lokasi, lalu petugas menanyakan situasi yang terjadi kepada Seon Woyeon. Anak kecil itu langsung memanggil si alien dan memberitahu bahwa ia telah berhasil datang membawa bantuan petugas polisi. Petugas polisi berterima kasih kepada alien tersebut atas kerja kerasnya karena mengira ia telah membantu mengamankan situasi berbahaya di sana. Polisi menjelaskan bahwa mereka bergegas setelah menerima laporan monster keluar, dan merasa beruntung karena ada hunter yang berada di dekat lokasi. Alien itu merasa bingung karena tidak mengenali istilah hunter yang diucapkan oleh polisi dan merasa asing dengan sebutan tersebut. Woyeon masih tidak percaya dan terus memikirkan bagaimana orang tersebut bisa menghabisi monster secepat itu dalam waktu singkat. Ia bertanya-tanya apakah orang di depannya memang kebetulan bertemu monster itu atau memang memiliki kemampuan luar biasa yang tersembunyi. Dalam pikirannya, ia menganalisis bahwa habitat asli monster itu sebenarnya adalah gate berpasir yang biasanya menyulitkan pergerakan kaki manusia. Monster tersebut memang lebih mudah dibunuh di luar gate jika seseorang mampu mengarahkan serangan pada sudut yang tepat secara presisi. Ia menyadari bahwa untuk membunuh dengan metode setepat itu, seseorang harus memiliki ketajaman penglihatan yang mampu melacak gerakan monster. Berdasarkan analisisnya terhadap bangkai monster, Woyeon menduga bahwa orang di hadapannya setidaknya harus memiliki kekuatan setara peringkat cereng. Alien itu kemudian mendekati si anak kecil sambil mengulurkan tangannya untuk menagih janji yang telah mereka sepakati sebelumnya.
Anak kecil itu akhirnya terpaksa memberikan bekal makanannya kepada si alien sebagai bentuk imbalan karena telah diselamatkan dari monster. Karena merasa sangat kelaparan, alien tersebut langsung melahap makanan pemberian si anak dengan sangat lahap tanpa memedulikan sekitarnya. Ia merasa sangat terkejut saat merasakan kelezatan makanan tersebut yang menurutnya memiliki cita rasa yang benar-benar luar biasa di lidah. Dalam hatinya, ia merasa heran karena meskipun tubuh evolusinya tidak butuh makan, telur yang ia santap terasa sangat enak. Wo Yeon memperhatikan kejadian itu dengan perasaan heran karena melihat seorang petarung kuat justru mengambil makanan milik seorang anak kecil. Wo Yeon akhirnya memberanikan diri untuk mendekat dan memperkenalkan identitasnya sebagai anggota dari asosiasi hunter kepada orang asing tersebut. Ia memuji kemampuan alien tersebut yang berhasil menangani monster tanpa hambatan, namun sang alien hanya menjawab singkat dengan wajah datar. Wo Yeon menanyakan apakah dia seorang freelancer dan meminta kartu identitas hunter miliknya untuk keperluan pelaporan administrasi ke pihak asosiasi. Alien itu terdiam sejenak sambil terus makan karena ia sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud dengan kartu identitas hunter. Untuk menghindari kecurigaan, alien itu berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang tidak membawa kartu identitas hunter bersamanya saat ini. Wo Yeon mencoba memaklumi dan menawarkan untuk mencari namanya di daftar data pusat asosiasi, lalu menanyakan siapa nama lengkap orang tersebut. Alien itu mulai merasa cemas karena ia bahkan belum mengetahui siapa nama asli dari pemilik tubuh manusia yang ia tempati. Melihat sang alien hanya terdiam, Wo Yeon mulai curiga dan mempertanyakan apakah ia sudah terdaftar atau pernah mengikuti tes awakening. Wo Yeon memperingatkan bahwa menggunakan kemampuan awaken di jalan umum tanpa pendaftaran resmi adalah tindakan ilegal yang bisa memicu masalah hukum. Meskipun tidak sepenuhnya paham pembicaraan tersebut, alien itu mulai menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang cukup menyulitkan di bumi. Ia akhirnya mengaku sudah terdaftar namun bersikeras beralasan bahwa kartu identitasnya tertinggal di dalam rumah agar tidak ditanya lebih lanjut. Alien itu meminta Wo Yeon menunggu sebentar di lokasi sementara ia berjanji akan segera pergi mengambil kartu identitasnya tersebut. Ia kemudian berjalan pergi meninggalkan lokasi dengan gaya yang terlihat tenang seolah-olah semuanya terkendali dan tidak ada masalah besar. Begitu menjauh, rasa cemasnya muncul kembali dan ia bertekad dalam hati untuk tidak akan pernah melewati jalan itu lagi. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari benda-benda yang bisa menunjukkan identitas asli dari pemilik tubuh yang sekarang ia gunakan. Ia akhirnya menemukan informasi bahwa nama baru bagi dirinya di planet ini adalah Kim Kiryo setelah memeriksa barang-barang di sana. Namun, setelah mencari ke seluruh ruangan, ia tidak menemukan kartu identitas hunter dan menyadari bahwa tubuh ini memang belum terdaftar. Ia kemudian menemukan banyak sekali rokok di dalam kamarnya dan merasa heran mengapa benda tersebut ada dalam jumlah yang sangat banyak. Ia mulai memperhatikan tumpukan rokok tersebut dengan saksama untuk mencari tahu apa fungsi sebenarnya dari benda yang ia temukan itu. Saat menyentuh benda-benda tersebut, potongan ingatan dari pemilik tubuh yang lama mulai mengalir masuk ke dalam pikiran sang alien secara perlahan. Ia akhirnya menyadari bahwa pemilik tubuh sebelumnya adalah seorang perokok berat yang menghabiskan waktunya dengan mengonsumsi benda tersebut secara rutin. Seketika ia merasa kesal karena kebiasaan merokok sangat merugikan bagi seorang wizard yang mengandalkan kemurnian aliran energi di dalam tubuh. Seorang wizard membutuhkan penggabungan sihir internal yang beredar di dalam tubuh dengan sihir eksternal dari alam untuk merapalkan mantra. Terdapat pertanyaan mendasar mengenai organ tubuh mana yang berfungsi sebagai penghubung untuk menyatukan kekuatan sihir internal dan eksternal tersebut. Organ vital yang digunakan untuk proses penggabungan sihir tersebut adalah sistem pernapasan, yang secara spesifik melibatkan peran penting dari paru-paru. Kiryo akhirnya menyadari alasan utama ia tidak bisa menggunakan sihirnya adalah karena kondisi paru-parunya yang telah rusak akibat rokok. Ia merasa sangat heran dan mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pemilik tubuh lama hingga tega merusak organ pernapasannya sendiri. Di tempat asalnya, Al-Fawri, mayoritas penduduk adalah pengguna sihir sehingga tindakan merusak paru-paru dianggap sebagai hal gila yang tidak terbayangkan. Mencoba menahan rasa kesalnya, Kiryo kemudian berusaha untuk menenangkan diri agar bisa berpikir lebih jernih menghadapi kenyataan tentang kondisi tubuhnya. Ia menyesal karena sebelumnya terlalu bersemangat melihat banyaknya sihir di bumi hingga tidak menyadari adanya cacat pada tubuh yang ia tempati. Kiryo bertekad mencari cara untuk memperbaiki tubuh tersebut karena ia merasa sudah berhasil lolos dari tempat asalnya dan tidak ingin menyerah.
Ia memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya di tanah baru ini dengan optimis dan berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup bahagia. Setelah peristiwa tersebut, Kiryo akhirnya dibawa menuju ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi terkait tindakan yang dilakukannya. Petugas polisi mempertanyakan mengapa seseorang yang terlihat memiliki pengetahuan luas seperti dirinya melakukan pelanggaran yang dianggap aneh. Kiryo hanya bisa menundukkan kepala sambil menyampaikan permohonan maafnya atas kekacauan yang telah ia timbulkan sebelumnya. Dalam hatinya, ia merasa telah meremehkan kehidupan di planet ini karena harus tertangkap polisi hanya dalam hitungan jam setelah tiba. Beberapa saat sebelum kejadian itu, ia sebenarnya sedang berjalan-jalan di area kota sambil menahan rasa lapar yang sangat luar biasa. Ia menyadari masih banyak hal yang perlu dipelajari tentang bumi, namun fokus utamanya saat itu adalah mengatasi kondisi tubuhnya yang malnutrisi. Langkah kakinya terhenti secara tiba-tiba ketika ia mencium aroma masakan yang sangat lezat yang tercium dari arah sebuah bangunan. Ia segera mencari sumber bau tersebut dan menemukan sebuah restoran yang menyajikan hidangan sup daging babi yang menggugah selera. Tanpa ragu sedikit pun, Kiryo langsung masuk ke dalam restoran tersebut dan memesan satu porsi makanan untuk memuaskan rasa laparnya. Ia menyesal baru menyadari adanya makanan sedekat itu dan merasa telah mengalami banyak kesulitan yang tidak perlu sebelumnya. Begitu hidangan sampai di mejanya, ia segera mencicipi sup tersebut untuk menggali lebih dalam rasa dari kuliner yang ada di bumi. Kiryo merasa sangat terkejut karena rasa sup itu sangat enak dan panas, hingga membuat mulutnya terasa sakit namun tetap nikmat. Ia tidak bisa berhenti makan karena tangannya bergerak secara otomatis dan ia mulai merasa jatuh cinta pada kelezatan masakan tersebut. Saking asyiknya makan, ia tidak menyadari bahwa perilakunya yang makan tanpa membayar bisa menimbulkan masalah besar dengan pihak keamanan. Kembali ke ruang interogasi, Kiryo mengakui kepada petugas polisi bahwa ia benar-benar lupa tentang aturan membayar makanan tersebut. Salah seorang polisi yang hadir ternyata adalah petugas yang sebelumnya bersama anak kecil saat kejadian monster dan segera mengenalinya. Berkat pengenalan tersebut, Kiryo akhirnya dibebaskan dengan peringatan saja, sementara ia berjanji akan segera melunasi utang makannya di restoran. Setelah urusan administrasinya dianggap selesai, Kiryo menanyakan kepada petugas apakah ia sudah diperbolehkan untuk meninggalkan kantor polisi. Petugas polisi menahannya sebentar untuk menginformasikan bahwa berdasarkan data, Kiryo belum terdaftar sebagai hunter resmi di bawah naungan asosiasi. Polisi tersebut memberikan selembar brosur dan menyarankannya mengunjungi pusat pengujian Awakening karena biaya ujiannya tidak dipungut biaya alias gratis. Kiryo meninggalkan kantor polisi sambil terus menatap selebaran tersebut dengan perasaan bingung mengenai maksud dari istilah Awakening. Ia mempertanyakan dalam hati apakah Awakening adalah sebuah konsep umum yang seharusnya sudah diketahui oleh seluruh penduduk di bumi. Karena polisi tersebut sangat bersikeras menyarankannya, Kiryo akhirnya memutuskan untuk mencoba mendatangi tempat pengujian tersebut yang lokasinya cukup dekat. Kiryo tiba di lokasi pengujian Awakening yang letaknya tidak jauh dari posisi sebelumnya untuk memulai tujuannya. Tiba-tiba, memori dari pemilik asli tubuh tersebut mulai masuk dan memenuhi pikiran Kiryo secara perlahan. Kiryo menyadari dalam benaknya bahwa sosok Kim Kiryo yang asli memang pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Ia tersadar bahwa identitas asli tubuh tersebut hanyalah seorang hunter yang memiliki peringkat rendah yaitu F-Rank. Kiryo langsung menoleh ke arah sumber suara setelah mendengar seseorang menyapanya dan mengajaknya untuk bertemu kembali. Ternyata sosok tersebut adalah Wooyon yang kebetulan sedang berada di sana dan menanyakan alasan kedatangan Kiryo. Wooyon menanyakan apakah Kiryo datang untuk mengambil lisensi hunter miliknya karena mereka sedang berada di asosiasi. Kiryo merasa cemas karena sebelumnya telah berbohong. Namun ia merasa lega karena ingatannya kini sudah pulih sepenuhnya. Kiryo meminta maaf dan mengaku bahwa sebenarnya dia tidak memiliki lisensi hunter karena pernyataan sebelumnya hanyalah reaksi panik. Wooyon akhirnya memahami alasan mengapa Kiryo tidak segera kembali untuk mengurus masalah administrasi hunter tersebut sebelumnya. Kiryo menjelaskan bahwa dirinya sudah terdaftar namun sengaja tidak mengajukan kartu karena merasa sangat kecewa dengan hasilnya. Wooyon terkejut saat mengetahui bahwa Kiryo secara terbuka mengakui dirinya hanya memiliki peringkat terendah yaitu peringkat F. Wooyon merasa heran bagaimana seorang F-Rank bisa mengalahkan monster beginner killer yang terkenal cukup berbahaya bagi pemula. Kiryo beralasan bahwa kemenangannya hanyalah keberuntungan semata karena monster burung itu mati sendiri setelah menabrakkan kepalanya ke dinding.
Wuyon terdiam mencoba memproses penjelasan Kiryu mengenai kematian monster yang terdengar sangat tidak masuk akal tersebut. Wuyon membatin bahwa kasus monster yang membunuh dirinya sendiri karena gagal beradaptasi memang pernah terjadi secara nyata. Ia teringat ekspresi santai Kiryu saat menghadapi monster, yang terlihat seperti sudah terbiasa membunuh ratusan monster tanpa rasa takut. Wuyon mulai curiga mengapa Kiryu menyembunyikan kekuatannya, karena biasanya hal itu dilakukan oleh orang berbahaya untuk tujuan ilegal. Pikiran Wuyon terus berkembang dan mulai mempertanyakan apakah Kiryu merupakan salah satu dari orang-orang berbahaya tersebut. Wuyon tersenyum kaku dan menyetujui bahwa Kiryu beruntung karena monster beginner killer memang dikenal memiliki kecerdasan rendah. Kiryu menyadari bahwa manusia menggunakan otot wajah untuk emosi, sehingga ia merasa perlu belajar berekspresi agar terlihat lebih ramah. Kiryu mencoba tersenyum untuk bersikap ramah, namun hasil ekspresi wajahnya justru terlihat sangat menyeramkan bagi orang lain. Wuyon merasa sangat ketakutan melihat ekspresi mencurigakan Kiryu dan langsung berencana untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Wuyon teringat sesuatu yang belum diberikan kepada Kiryu dan menanyakan nama pria itu untuk melengkapi keperluan administrasinya. Kiryu menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat dan memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Wuyon sebagai Kim Kiryu. Wuyon memberikan sejumlah uang kepada Kiryu sambil terlihat masih merasa gugup dan segera meminta pria itu untuk menerimanya. Kiryu merasa heran dengan pemberian uang tersebut karena mengira penduduk bumi memiliki kebiasaan unik memberikan uang sebagai salam. Wuyon menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan bagian keuntungan Kiryu karena Wuyon telah memproses dan membuang mayat monster sebelumnya. Kiryu langsung membandingkan nilai uang tersebut dengan harga sup dan menyadari bahwa ia bisa membeli 6 porsi makanan. Kiryu merasa tidak percaya bahwa monster burung yang ia kalahkan bisa bernilai sangat mahal dan menanyakan bagian mana yang berharga. Wuyon menjelaskan bahwa tubuh monster itu sebenarnya tidak berharga, namun batu sihir cereng di dalamnya bernilai 2 juta won. Kiryu terkejut mengetahui harga asli batu sihir tersebut mencapai 2 juta won, sedangkan bagian yang ia terima sangat kecil. Wuyon mengklarifikasi bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kerusakan yang terjadi saat Kiryu bertarung melawan monster itu. Ia menambahkan bahwa jika tidak ada saksi yang melarikan diri, Kiryu mungkin bisa mendapatkan kekebalan hukum sebagai seorang hunter. Setelah menyelesaikan urusan dan pembagian uang tersebut, Wuyon langsung berpamitan dan pergi meninggalkan Kiryu di lokasi tersebut. Kiryu mulai merasa sangat bersemangat setelah mendengar nominal 2 juta won yang bisa dihasilkan dari berburu monster tersebut. Ia merasa aneh karena di tempat asalnya, monster seperti itu hanyalah serangga jalanan yang tidak memiliki nilai berharga sama sekali. Kiryu menghitung kembali bahwa uang 2 juta won setara dengan 75 mangkuk sup dan nasi yang sangat ia inginkan. Kiryu menyadari bahwa uang sangat penting untuk bertahan hidup dan ia ingin menikmati kehidupan yang bahagia di planet bumi. Demi mencapai gaya hidup ideal yang ia bayangkan, Kiryu menyimpulkan bahwa dirinya membutuhkan uang dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Kiryu akhirnya memantapkan niatnya untuk menjadi seorang hunter agar bisa mendapatkan penghasilan besar dari hasil berburu monster. Ia teringat betapa suram masa depannya tadi pagi karena pemilik tubuh aslinya sangat miskin dan tidak memiliki tabungan sama sekali. Kini Kiryu memutuskan untuk mencari nafkah dengan berburu monster menggunakan kemampuan sihirnya meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Meski saat ini sihirnya tidak berfungsi normal, Kiryu merasa harus tetap berburu monster dalam jumlah banyak untuk mengumpulkan uang. Kiryu tidak sengaja mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya yang sedang membahas tentang kemunculan sesuatu yang disebut sebagai gate. Kiryu mengingat kembali informasi bahwa gate merupakan tempat perburuan utama bagi para hunter yang beroperasi di wilayah bumi. Ia memahami bahwa setiap gate memiliki klasifikasi bahaya dan level monster yang berbeda tergantung pada kepadatan energi sihir di dalamnya. Kiryu mulai mengamati gate yang ada di dekatnya dan menyadari adanya pola aliran mana yang tidak biasa pada gerbang tersebut. Kiryu merasa perlu melakukan analisis lebih lanjut karena ia tahu bahwa banyak monster yang tinggal di dalam gerbang tersebut. Karena terlalu banyak orang di sekitar gate tersebut, Kiryu memutuskan untuk mencari keberadaan gate lain yang letaknya lebih tersembunyi. Kiryu tiba-tiba merasakan sebuah energi yang terasa sangat tidak asing baginya dari kejauhan. Ia mulai bergerak mengikuti sumber energi tersebut yang ternyata lokasinya tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Sumber energi itu berasal dari sebuah gate berbeda yang terletak di area perbukitan yang cukup terpencil.
Kiryu terlihat sangat kelelahan setelah berjuang mendaki lereng bukit yang terjal untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Ia melewati garis pembatas begitu saja sambil mengomentari selera estetika penduduk bumi yang dianggapnya sangat aneh. Karena tidak memahami peringatan bahaya, Kiryu mengabaikan garis polisi tersebut dan langsung melangkah masuk ke dalam area gate. Tidak lama berselang, sekelompok hunter profesional juga tiba di lokasi gate yang sama untuk menjalankan misi mereka. Pemimpin tim tersebut segera menghubungi manajer mereka untuk melaporkan bahwa seluruh anggota tim telah sampai di lokasi. Manajer menanyakan situasi di sekitar lokasi dan memastikan apakah ada warga sipil yang berada di dekat area berbahaya tersebut. Yun Seng-ah menjawab bahwa kondisi di sekitar aman karena jalur kontrol telah diatur dengan sangat baik oleh petugas. Manajer mengeluhkan perubahan peringkat gate yang sering terjadi bulan ini sebelum tim memulai penyelidikan internal ke dalam gate. Setelah koordinasi selesai, seluruh anggota tim hunter tersebut mulai melangkah masuk ke dalam dimensi gate yang gelap. Begitu masuk, mereka mengeluhkan aroma tidak sedap di dalam gua yang terasa sangat pengap di tengah musim panas. Yun Seng-ah melaporkan bahwa hasil pengukuran kepadatan sihir di dalam area ini berada pada level Dungeon Rank D. Kang In berkomentar bahwa gate yang bermasalah biasanya selalu mengalami lonjakan level bahaya sebanyak 2 tingkat secara mendadak. Ia mengajak rekan-rekannya untuk segera menyelesaikan pekerjaan berburu monster tersebut agar mereka bisa segera pergi bersantai dan minum. Yun Seng-ah merasa khawatir dan menyarankan tim untuk melambatkan pergerakan mereka karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa curiga karena meskipun mereka sudah berjalan cukup jauh, belum ada tanda-tanda keberadaan monster di jalur tersebut. Kang In meremehkan ketakutan rekannya karena merasa aman dengan kehadiran Ahn Yun Seong yang merupakan hunter tingkat A-rank. Tiba-tiba ekspresi wajah Yun Seng-ah berubah menjadi ngeri saat ia menatap ke arah posisi belakang tubuh Kang In. Sesosok golem raksasa muncul secara tiba-tiba dan sudah bersiap untuk melancarkan serangan pukulan keras ke arah mereka. Adegan berpindah kembali pada Kiryu yang sedang menyusuri jalur lain dan menyadari bahwa ia sudah masuk cukup dalam. Kiryu mulai bingung karena ia belum bertemu satupun monster meskipun sudah menjelajahi area gate tersebut cukup lama. Secara mendadak Kiryu merasakan adanya sebuah energi asing yang melintas di sekitar area tempatnya berdiri saat itu. Ia merasakan aliran mana yang meskipun terasa kecil dan kasar, namun memiliki tanda-tanda kehidupan yang sangat kuat. Kiryu mulai mengikuti arah aliran mana tersebut sambil menduga bahwa energi itu mungkin berasal dari seorang manusia. Ia mulai mempertanyakan kemungkinan adanya orang lain selain dirinya yang telah memasuki dimensi gate berbahaya ini secara diam-diam. Kiryu mendadak berhenti melangkah karena merasa sangat terkejut melihat sebuah kejadian yang sedang berlangsung di depannya saat itu. Ia menyaksikan sosok makhluk raksasa berupa golem yang baru saja melakukan penyergapan terhadap kelompok hunter pimpinan Yun Seng-ah. Pandangan Yun Seng-ah seketika menjadi kosong saat menyaksikan rekannya tewas seketika akibat terkena satu pukulan telak dari golem. Anggota tim lainnya mulai gemetar ketakutan setelah menyadari bahwa serangan makhluk tersebut mampu membunuh rekan mereka dengan mudah. Yun Seng-ah berteriak memperingatkan timnya agar tetap fokus, sementara Cholmin menyadari risiko kematian yang sedang mereka hadapi. Golem tersebut melancarkan pukulan susulan secara tiba-tiba ke arah Yun Seng-ah yang sedang dalam posisi tidak siap. Yun Seng-ah bergerak cepat menggunakan perisainya untuk menahan hantaman keras dari tangan batu golem raksasa tersebut. Ia kemudian mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong mundur tubuh golem tersebut agar tercipta jarak aman bagi anggota timnya. Yonseng segera melancarkan serangan balasan dengan memberikan pukulan keras menggunakan perisainya ke arah tubuh golem. Hantaman kuat tersebut membuat tubuh golem yang besar menjadi goyah, hingga akhirnya makhluk itu terjatuh ke tanah. Tanpa membuang waktu, Yonseng langsung melompat ke arah golem tersebut dan bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Ia mengarahkan sebuah pukulan yang sangat keras tepat ke arah dada golem untuk memastikan makhluk itu benar-benar lumpuh. Setelah menerima serangan beruntun tersebut, golem itu tampak berhenti bergerak untuk sesaat dan suasana menjadi lebih tenang. Rekan-rekan timnya merasa sangat lega dan memuji kekuatan Yonseng yang mampu menjatuhkan makhluk raksasa meski merupakan kelas defensif. Yonseng berniat untuk segera mengobati luka-luka Cholmin dan berencana membawa seluruh tim keluar dari area gate tersebut. Namun secara mengejutkan golem itu bangkit kembali dan langsung mencengkeram tubuh Yonseng sebelum ia sempat menghindar. Makhluk itu kemudian membenturkan tubuh Yonseng ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar hingga menimbulkan dampak yang fatal. Tidak berhenti sampai di situ,
Golem tersebut melempar tubuh Yonseng dengan keras hingga membentur dinding di dekat mereka. Cholmin yang melihat kondisi pemimpinnya dalam bahaya besar langsung berteriak cemas memanggil nama Yonseng dengan lantang. Golem tersebut segera mengalihkan perhatiannya kepada Cholmin dan mulai melancarkan serangan brutal ke arah hunter tersebut. Cholmin mencoba bertahan dengan bergerak cepat dan menangkis pukulan besar golem itu menggunakan pedang miliknya. Sayangnya, kekuatan golem itu terlalu besar sehingga pedang milik Cholmin langsung patah menjadi dua bagian saat menangkis. Cholmin akhirnya terkena pukulan telak yang membuatnya terlempar jauh hingga membentur dinding gua dengan sangat keras. Ahrin yang menyaksikan seluruh rekan setimnya tumbang satu persatu hanya bisa terdiam membatu karena rasa takut yang hebat. Kini golem raksasa tersebut mulai mengalihkan pandangannya dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Ahrin yang masih berdiri. Ahrin yang sudah kehilangan keberaniannya hanya bisa pasrah melihat golem tersebut melancarkan serangan mematikan ke arahnya. Yonseng dengan sisa tenaganya bergerak cepat menghadang serangan tersebut dan menangkis pukulan golem menggunakan perisai miliknya. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan fokus yang tersisa agar bisa menahan hantaman kuat dari golem raksasa tersebut. Yonseng berteriak memerintahkan Ahrin untuk segera menggunakan sihir pengikat agar mereka semua bisa selamat dan keluar hidup-hidup. Namun, Yonseng mendadak terdiam dan terpaku saat ia menoleh ke belakang untuk melihat kondisi rekan satu timnya. Ia melihat Ahrin justru berlari menjauh dengan sangat cepat untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan rekan-rekannya. Yonseng merasa sangat terkejut dalam benaknya melihat Ahrin yang tega mengkhianati dan meninggalkan mereka di tengah pertempuran. Ia meratapi nasib Cholmin yang ditinggalkan begitu saja dalam kondisi terluka parah tanpa ada bantuan sama sekali. Yonseng memohon dalam hatinya agar Ahrin tidak pergi melarikan diri dan tetap tinggal untuk membantu tim yang tersisa. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan beban serangan, Yonseng akhirnya terkena pukulan telak golem yang membuatnya terkapar. Kesadaran Yonseng perlahan mulai memudar seiring dengan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Bukan kemarahan yang ia rasakan setelah dikhianati, melainkan hanya perasaan hampa yang menyelimuti sisa-sisa kesadarannya. Ia teringat kembali momen saat dirinya mendapatkan awakening peringkat areng yang terjadi selama fenomena Dungeon Break berlangsung. Meskipun ia memiliki karir cemerlang dengan banyak tawaran guild besar dan tim yang solid, semuanya kini terasa sia-sia. Yonseng merasa sangat sedih menyadari bahwa perjalanan hidupnya sebagai hunter harus berakhir secara tragis di tempat seperti ini. Kiryu melemparkan sebuah batu kecil ke arah golem untuk mengalihkan perhatian makhluk besar tersebut yang hampir saja mencelakai Yonseng. Sambil menyaksikan pengkhianatan di depan matanya, Kiryu bergumam merasa tidak tahan melihat perilaku penduduk bumi yang dianggapnya sebagai kebiasaan buruk. Kiryu merasa beruntung karena kejadian pengkhianatan tersebut justru memberinya waktu luang untuk menyelesaikan analisis mendalam terhadap situasi yang sedang dihadapi. Golem itu kini telah berdiri tepat di hadapan Kiryu, membuatnya menyadari bahwa makhluk tersebut terlihat jauh lebih jelas saat dipandang dari jarak dekat. Kiryu menyapa golem itu dengan santai, menyatakan rasa senangnya bisa bertemu dengan makhluk semacam itu di tempat yang tidak terduga. Dalam pikirannya, Kiryu menjelaskan bahwa golem adalah patung tanah clay yang bisa bergerak karena menggunakan mana sebagai sumber tenaga utamanya. Ia mengingat bahwa di Alfauri, golem memiliki banyak peran mulai dari menangani pekerjaan kasar, menjalankan berbagai tugas, hingga urusan konstruksi. Selain digunakan untuk keperluan sipil sehari-hari, unit-unit golem tersebut juga difungsikan sebagai mesin perang yang sangat kuat di planet asalnya. Kiryu mengenang Alfauri sebagai negara yang dibangun di atas tenaga golem, apalagi dirinya sendiri pernah mengambil jurusan spesialisasi persenjataan golem. Kiryu menyimpulkan absennya monster di area tersebut karena dijaga golem, yang mengindikasikan bahwa gerbang ini kemungkinan besar merupakan sebuah properti pribadi. Setelah menyadari telah membangunkan sang penjaga, Kiryu paham bahwa dirinya tidak akan bisa keluar dari tempat itu dengan cara yang mudah. Tanpa ada pilihan lain yang tersedia, Kiryu memutuskan bahwa ia harus menghadapi dan menangani sendiri ancaman dari golem yang sudah aktif tersebut. Meskipun menyadari bahwa saat ini dirinya tidak bisa menggunakan sihir, Kiryu tetap merasa yakin karena selalu ada cara lain untuk menang. Kiryu menunjukkan kelincahannya dengan bergerak lincah menghindari pukulan besar yang dilayangkan oleh golem tepat ke arah posisi berdirinya saat itu. Golem tersebut tidak berhenti dan kembali melancarkan serangan pukulan susulan, namun Kiryu tetap berhasil menghindar dengan reaksi yang cukup tenang. Golem terus melancarkan serangan secara beruntun,
namun Kiryu tetap fokus dan berhasil menghindari setiap gerakan lawan dengan sangat tenang. Meski Golem terus menyerang tanpa henti, Kiryu tetap mampu menjaga jarak dan terus menghindari setiap hantaman yang mengarah kepadanya. Kiryu mulai tampak kelelahan dan mengakui dalam hatinya bahwa menghadapi makhluk ini ternyata tidak semudah apa yang ia katakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa serangan Golem bisa dihindari karena gerakannya yang lambat, namun kondisi tubuhnya saat ini dirasakan terlalu lemah. Golem kembali melancarkan pukulan keras ke arah Kiryu, tetapi pria itu masih memiliki refleks yang cukup untuk menghindarinya sekali lagi. Secara tiba-tiba, Golem menggunakan punggung tangannya untuk melakukan serangan lanjutan yang cepat. Namun Kiryu tetap berhasil selamat dari hantaman tersebut. Kiryu terus menunjukkan ketangkasannya dengan tetap mampu menghindari setiap gerakan agresif yang dilancarkan oleh makhluk besar yang terbuat dari tanah tersebut. Golem melakukan pukulan keras yang menukik tajam, namun Kiryu lagi-lagi berhasil menghindar sehingga serangan tersebut meleset dari sasaran utamanya. Akibat kekuatan pukulan yang terlalu keras, tangan Golem tersebut justru berakhir tersangkut di dalam tanah dan tidak bisa segera ditarik kembali. Melihat posisi Golem yang sedang kesulitan, Kiryu langsung menyadari bahwa momen ini merupakan kesempatan emas baginya untuk segera mengakhiri perlawanan makhluk itu. Kiryu mengamati permata besar di lengan Golem yang sebenarnya merupakan sensor pendeteksi energi sihir untuk menghentikan pergerakan makhluk tersebut secara sederhana. Ia berencana untuk segera memasukkan perintah darurat secara manual langsung ke dalam sensor tersebut agar sistem operasional sang Golem segera terhenti. Kiryu tahu bahwa biasanya hanya pemilik atau pencipta yang mengetahui perintah darurat, namun ia yakin bisa melakukannya demi alasan keamanan operasional. Bagi Kiryu, model Golem yang sederhana seperti ini sangat mudah dipahami cara kerjanya bahkan hanya dengan sekali lihat saja. Kiryu segera memasukkan kode perintah darurat ke arah sensor, menyebabkan sistem internal Golem mengalami malfungsi dan berhenti beroperasi seketika. Akibat dari perintah darurat tersebut, tubuh besar Golem langsung kehilangan tenaga. Berhenti bergerak total, dan akhirnya ambruk ke tanah. Kiryu naik ke atas punggung Golem sambil membatin bahwa tindakan tadi hanya bersifat darurat dan belum benar-benar mematikan makhluk tersebut sepenuhnya. Untuk memastikan Golem mati secara total, Kiryu menyadari bahwa ia harus mencabut inti yang tertanam di bagian tengah punggung makhluk tersebut. Ia merasa kurang nyaman karena harus melakukannya dengan tangan kosong tanpa bantuan alat, namun situasi mendesak memaksanya untuk tetap bertindak. Kiryu mulai membuka penutup pelindung yang menjaga bagian inti agar ia bisa menjangkau sumber tenaga utama di dalam tubuh Golem. Tanpa keraguan sedikitpun, Kiryu langsung mencabut inti Golem dari tempatnya, memastikan bahwa mesin perang tersebut tidak akan bisa bangkit lagi. Setelah berhasil mengeluarkan intinya, Kiryu mengomentari betapa sederhananya proses untuk menumbangkan makhluk yang sempat menyulitkan tersebut. Dengan dicabutnya inti energi, tubuh Golem tersebut akhirnya benar-benar tumbang sepenuhnya dan tidak lagi menjadi ancaman bagi siapapun di sana. Di sisi lain, Yonseng mulai mendapatkan kembali kesadarannya secara perlahan setelah sebelumnya sempat terkapar akibat situasi berbahaya yang menimpanya. Dalam keadaan setengah sadar, Yonseng teringat kembali percakapan masa lalu dengan ibunya yang merasa sangat khawatir mengenai keputusannya menjadi seorang hunter. Yonseng meyakinkan ibunya bahwa ia adalah seorang Awaken dengan peringkat areng, meskipun penampilannya mungkin tidak meyakinkan bagi sebagian orang. Sang ibu tetap merasa cemas dan memperingatkan Yonseng tentang bahaya yang mungkin terjadi jika sesuatu yang buruk menimpanya saat bertugas. Yonseng menegaskan bahwa saat ini ia sudah menjadi hunter yang diakui secara resmi, sehingga ibunya tidak perlu merasa khawatir lagi. Ia berjanji kepada ibunya untuk membuktikan kesuksesannya sebagai seorang hunter dan meminta sang ibu untuk memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Percakapan masa lalu itu diakhiri dengan momen saat Yonseng berpamitan kepada ibunya untuk segera berangkat menjalankan tugasnya sebagai seorang pemburu. Ibunya melepaskan kepergiannya dengan senyuman hangat sambil memberikan pesan agar Yonseng selalu berhati-hati selama berada di tempat kerjanya. Yonseng mengumpulkan sisa tenaganya untuk bangkit berdiri, berusaha memulihkan diri setelah melewati situasi kritis yang hampir merenggut nyawanya. Ia tersentak kaget saat melihat Kiryu berdiri santai di atas bangkai Golem, bertanya-tanya dalam hati mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Yonseng merasa heran dan tidak percaya jika Kiryu mampu mengalahkan makhluk sekuat itu hanya dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu. Ia juga mempertanyakan bagaimana Kiryu bisa masuk ke lokasi tersebut, mengingat adanya garis keamanan ketat yang telah dipasang sebelumnya.
Yonseng mulai bertanya-tanya dalam hati apakah sosok misterius yang ada di hadapannya ini merupakan seorang hunter yang sangat kuat. Kiryu melangkah mendekati Yonseng yang masih tampak lemas, mencoba menghampiri pria yang baru saja ia selamatkan dari bahaya. Melihat Kiryu mendekat, Yonseng merasa cemas dan waspada karena ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik untuk membela diri. Kiryu kini telah berdiri tepat di depan Yonseng, membuat suasana menjadi tegang bagi sang hunter yang sedang terluka tersebut. Di luar dugaan, Kiryu justru mengulurkan tangannya dengan ramah sambil menawarkan bantuan kepada Yonseng untuk bangkit berdiri. Beberapa hari kemudian, insiden tersebut menjadi berita besar di Korea yang menyebutkan munculnya fenomena Gate Transcendence peringkat A pertama kali. Seorang direktur marah besar melihat judul berita utama yang dianggapnya ngawur, sementara Yonseng berusaha membela diri atas isi artikel tersebut. Direktur merasa heran mengapa Yonseng tidak mengetahui identitas hunter yang telah membantunya mengalahkan monster di lokasi kejadian. Sang direktur berpendapat bahwa jika ada orang yang lebih kuat dari Yonseng, seharusnya sosok tersebut sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Berdasarkan fakta bahwa tidak ada yang mengenali deskripsi orang tersebut, direktur menduga bahwa penolong Yonseng adalah seorang hunter yang tidak terdaftar. Direktur merasa beruntung para reporter lebih fokus pada keberadaan monster peringkat A daripada mencari tahu identitas asli dari hunter misterius itu. Demi melindungi karir Yonseng, direktur mengingatkan bahwa kabar kegagalan ini bisa menjadi noda hitam bagi reputasinya sebagai hunter profesional. Meskipun menyandang peringkat A rank, Yonseng diperingatkan bahwa menunjukkan kelemahan sedikit saja akan membuatnya langsung menjadi target bagi orang lain. Direktur menyarankan agar Yonseng mengaku saja bahwa dialah yang berhasil menangkap dan mengalahkan golem tersebut demi keamanan nama baiknya. Yonseng menolak usul tersebut karena ia ingin jujur dan merasa harus menghormati hunter yang sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya. Yonseng juga menambahkan keyakinannya bahwa orang yang menolongnya bukanlah tipe orang yang suka terlibat dalam tindakan ilegal atau kriminal. Yonseng menegaskan bahwa penolongnya adalah orang baik karena jika memiliki niat buruk, ia pasti sudah dihabisi di lokasi kejadian. Setelah mendengar penjelasan tulus dari Yonseng, sang direktur akhirnya bisa mengerti dan mengizinkannya untuk segera meninggalkan ruangan. Sepeninggal Yonseng, sang direktur menghela napas panjang sambil memikirkan sosok hunter yang mampu membunuh golem dengan sangat mudah. Direktur tersebut merasa sangat penasaran dan ingin bertemu setidaknya sekali dengan hunter kuat yang memiliki integritas tinggi tersebut. Di tempat lain, Kiryu sedang berada di rumahnya dan tampak sangat fokus memperhatikan layar ponsel yang sedang ia genggam. Kiryu merasa sangat terpukau dengan teknologi bumi, bahkan sampai menganggap penduduk bumi adalah sosok yang luar biasa seperti dewa. Ia membatin bahwa sejak tidak sengaja membuka kunci ponselnya tadi malam, ia terus terpaku menggunakannya sepanjang waktu tanpa henti. Kiryu merasa berada di surga karena bisa mengakses segala macam informasi secara bebas meskipun ia bukan berasal dari kalangan atas. Berkat kemudahan akses informasi dari ponsel tersebut, Kiryu akhirnya berhasil mengumpulkan cukup banyak data penting mengenai dunia yang ia tempati sekarang. Informasi pertama yang ia dapatkan adalah bahwa gate yang ia masuki sebelumnya ternyata bukanlah merupakan sebuah properti pribadi milik seseorang. Informasi kedua menjelaskan bahwa setiap gate yang muncul di dunia ini memiliki batasan masuk yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Kiryu baru mengetahui bahwa di Korea, setiap awakener dikelola sepenuhnya oleh negara dan membutuhkan izin resmi untuk bisa memasuki sebuah gate. Lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk memberikan izin masuk dan pengelolaan tersebut dikenal dengan nama Asosiasi Hunter Korea atau Hunhyup. Informasi ketiga menyadarkannya bahwa Yonseng bukanlah seorang pencuri kecil yang sedang mencoba merampok gate milik orang lain seperti dugaannya. Sebagai langkah awal untuk bertahan hidup di dunia ini, Kiryu memutuskan bahwa ia harus segera mendapatkan lisensi hunter resmi terlebih dahulu. Kiryu mengikuti kegiatan pelatihan untuk mendapatkan lisensi hunter. Seorang instruktur menjelaskan teori keselamatan di dalam gate dan meminta semua peserta menunggu pembagian alat. Kiryu merasa penjelasan itu sangat membosankan di dalam pikirannya. Ia menyimpulkan bahwa inti materi hanya tentang tidak bertindak ceroboh di depan monster. Petugas mulai membagikan alat kepada seluruh peserta pelatihan. Semua orang diminta mengambil perangkat yang diberikan tanpa terkecuali. Kiryu melihat alat itu dengan bingung karena tidak mengenalinya. Petugas terkejut dan mempertanyakan ketidaktahuan Kiryu tentang alat tersebut. Orang-orang di sekitarnya mulai membicarakan Kiryu dengan nada heran.
Mereka menyindir seolah Kiryu berasal dari tempat terpencil atau dunia lain. Kiryu menyadari dirinya terlihat seperti orang luar di tempat itu. Ia memahami bahwa ketidaktahuannya membuatnya mencolok di antara yang lain. Petugas menjelaskan bahwa alat itu adalah alat analisis dasar berbasis teknologi pixie glass. Ia juga mulai menjelaskan cara penggunaan alat tersebut kepada peserta. Instruktur memastikan semua orang sudah menerima alat analisis mereka. Ia kemudian meminta peserta untuk mengarahkan alat ke monster yang tersedia. Kiryu terlihat bingung dengan instruksi tersebut. Ia mempertanyakan maksud dari tindakan memantulkan objek ke dalam lensa alat. Kiryu mengarahkan alat ke seekor kupu-kupu di sekitarnya. Informasi tentang monster itu langsung muncul dengan nama dan peringkatnya. Kiryu memahami bahwa manusia di dunia ini menggunakan alat untuk mengidentifikasi musuh. Ia mulai menilai metode tersebut dari sudut pandangnya sendiri. Petugas menjelaskan bahwa alat analisis juga memiliki fungsi pencarian item. Alat itu tidak hanya terbatas untuk mengenali monster saja. Kiryu bertanya tentang maksud dari item yang disebutkan. Petugas menjelaskan bahwa alat tersebut membantu menemukan sumber daya yang berguna di sekitar. Kiryu mencoba mengarahkan alat itu ke arah petugas. Tidak ada informasi yang muncul, sehingga ia menyimpulkan alat tidak bekerja pada manusia. Kiryu mengarahkan alat ke objek lain di sekitarnya. Informasi tentang sebuah tanaman bernama heat fruit langsung muncul di layar alat tersebut. Kiryu memahami bahwa alat tersebut memiliki fungsi untuk mengidentifikasi item. Ia mulai berpikir bahwa alat itu seharusnya juga bisa mengenali objek lain di sekitarnya. Kiryu mengarahkan alat itu ke tanah di bawahnya. Tapi tidak ada informasi yang muncul dari hasil pemindaian tersebut. Kiryu merasa bingung dengan hasil itu. Ia mempertanyakan kenapa alat tidak bisa mengenali objek yang menurutnya berguna. Kiryu mulai memikirkan kemungkinan cara kerja alat tersebut. Ia mencoba menebak dasar sistem yang digunakan oleh alat itu. Ia menyimpulkan bahwa alat itu membedakan objek berdasarkan nilai tertentu. Pemisahan dilakukan antara sesuatu yang dianggap berguna dan tidak. Kiryu menilai metode itu memang praktis digunakan. Namun ia juga menganggap metode tersebut kurang akurat dalam beberapa kasus. Ia menjadikan tanah sebagai contoh utama dari kekurangan metode itu. Secara tampilan, tanah terlihat seperti benda biasa tanpa nilai khusus. Kiryu mengingat tentang sihir penyerapan yang bisa menyerap mana. Ia menyadari bahwa tidak ada orang di tempat itu yang memahami sihir tersebut. Ia merasa hal itu cukup aneh untuk sebuah dunia. Menurutnya, tidak mungkin sihir berkembang tanpa mengenal konsep tersebut. Kiryu terus mempertanyakan alasan di balik ketidaktahuan itu. Ia mencoba mencari penjelasan logis dari situasi tersebut. Tiba-tiba Kiryu mendapatkan sebuah ide di pikirannya. Ia mulai menghubungkan fakta yang ada dengan kemungkinan lain. Kiryu langsung bertanya kepada petugas tentang awal kemunculan Awakener. Ia ingin memastikan waktu perkembangan kekuatan di dunia ini. Petugas menjawab pertanyaan itu tanpa ragu. Ia menyebut bahwa fenomena tersebut baru terjadi 7 tahun yang lalu. Petugas menjelaskan bahwa Dungeon Shock terjadi secara global. Peristiwa itu memicu munculnya Awakener di seluruh dunia secara bersamaan. Kiryu terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia membandingkannya dengan sejarah dunia asalnya yang jauh lebih panjang. Kiryu mulai memahami kondisi dunia ini dari sudut pandangnya. Ia menganggap manusia di sini masih berada pada tahap yang sangat awal. Ia memperhatikan bahwa semua alat di dunia ini berbasis listrik. Hal itu terasa aneh jika dibandingkan dengan perkembangan sihir yang rendah. Kiryu melihat adanya ketidakseimbangan antara teknologi dan sihir. Ia menilai perkembangan keduanya tidak berjalan selaras. Ia menyimpulkan bahwa evolusi di dunia ini berjalan secara tidak normal. Hal itu justru membuatnya merasa tertarik untuk mengamati lebih jauh. Kiryu menyadari sebuah keuntungan dari situasi ini. Ia memahami bahwa ia bisa menggunakan sihir penyerapan tanpa diketahui orang lain. Setelah kegiatan selesai, Kiryu kembali ke rumahnya. Ia mulai memikirkan tentang profesi hunter yang bisa menghasilkan banyak uang. Ia menyadari bahwa kenyataan hunter tingkat bawah sangat berbeda dari bayangan umum. Kehidupan mereka jauh lebih keras dan penuh risiko. Kiryu juga menyadari kondisi tubuhnya yang tidak sempurna. Ia tidak bisa menggunakan sihir dengan bebas seperti sebelumnya. Ia mulai memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Ia ingin bertahan sebelum kehabisan sumber daya yang dimilikinya. Kiryu menyadari bahwa ia telah mengumpulkan cukup banyak mana. Semua itu didapatkan melalui sihir penyerapan yang ia gunakan. Ia menemukan bahwa ada monster di bumi yang bisa dibunuh dengan metode tersebut.
Namun monster itu berada di gate dengan peringkat lebih tinggi. Kiryu menyadari keterbatasannya sebagai Hunter F-Rank. Ia tidak diizinkan memasuki gate dengan tingkat yang lebih tinggi. Ia merasa situasinya semakin rumit karena berbagai faktor. Pengetahuan yang terbatas dan kondisi tubuh membuatnya kesulitan. Tiba-tiba ponsel Kiryu berdering secara mendadak. Suara itu menarik perhatiannya dari pikirannya. Sebuah notifikasi darurat muncul di layar ponselnya. Informasi tersebut berisi peringatan tentang insiden Red Gate dan ancaman monster. Kiryu melihat notifikasi itu dengan bingung. Ia tidak langsung memahami arti dari pesan darurat tersebut. Ia membaca bagian tentang evakuasi dengan heran. Ia mencoba memahami maksud dari perintah tersebut. Kiryu segera memakai jasnya dan keluar dari rumah. Ia justru tertarik untuk melihat kejadian itu secara langsung. Kiryu mendekati lokasi kejadian saat orang-orang berlarian panik. Suasana di sekitar terlihat kacau karena ketakutan warga. Beberapa orang tetap berada di luar garis polisi sambil melihat monster. Mereka tampak terkejut dengan ukuran monster yang besar. Seseorang tiba-tiba menabrak Kiryu dari belakang. Orang itu meminta jalan karena ingin segera melewati area tersebut. Orang itu merasa kesal karena situasi yang menghambat jalannya. Ia mengeluh tentang keributan yang terjadi di sekitar. Kiryu hanya diam tanpa memberi respon. Orang itu merasa terganggu dengan ekspresi Kiryu dan mulai bersikap kasar. Kiryu tetap tenang dalam pikirannya. Ia hanya fokus mengamati situasi tanpa terpengaruh ucapan orang tersebut. Orang itu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang hunter. Ia merendahkan orang biasa yang hanya datang untuk melihat tanpa tujuan jelas. Kiryu menjelaskan bahwa ia juga seorang hunter. Ia menyatakan bahwa tujuannya datang ke tempat itu sama seperti yang lain. Kiryu menjawab pertanyaan tentang peringkatnya dengan enggan. Ia menyebut bahwa dirinya berada di peringkat F-Rank. Orang itu langsung menertawakan jawaban tersebut. Reaksinya menunjukkan bahwa ia meremehkan peringkat Kiryu. Kiryu merasa sedikit kesal dengan reaksi itu. Ia menyadari bahwa dirinya sedang diremehkan secara terang-terangan. Perhatian mereka tiba-tiba teralihkan oleh suara raungan monster. Suara itu terdengar keras dan menarik perhatian semua orang. Pasukan keamanan mulai tiba di lokasi kejadian. Monster itu kini dikelilingi oleh beberapa helikopter dari udara. Tentara memberi peringatan bahwa monster menuju warga sipil. Mereka segera memerintahkan untuk menyerang monster tersebut. Pasukan mulai menembaki monster dari berbagai arah. Serangan dilakukan secara serentak untuk menghentikan pergerakannya. Monster itu mengayunkan ekornya dengan kuat. Salah satu helikopter terkena serangan dan jatuh setelah meledak. Seorang hunter bernama Yonseng tiba di lokasi bersama timnya. Mereka datang untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Monster mulai mengamuk dan menangkap warga sipil di sekitarnya. Situasi menjadi semakin berbahaya karena adanya korban. Para hunter segera bergerak untuk menyerang monster itu. Mereka berhasil memotong lidah monster tersebut. Monster itu meraung kesakitan akibat serangan tersebut. Ia melepaskan warga sipil yang sebelumnya ditangkap. Yonseng memberi perintah untuk menghentikan monster yang mencoba melarikan diri. Ia menyadari monster menuju area berbahaya. Salah satu hunter pemanah langsung menyiapkan serangannya. Ia melepaskan panah ke arah monster dengan cepat. Panah tersebut berhasil mengenai bagian ekor monster. Serangan itu membuat pergerakan monster terganggu. Monster memutuskan ekornya sendiri untuk melarikan diri. Ia menggunakan cara itu agar bisa terus bergerak. Monster berusaha kabur menuju arah bawah dengan cepat. Ia mencoba menjauh dari kejaran para hunter. Yonseng melompat dari helikopter menuju arah monster. Ia langsung mengejar dengan kecepatan tinggi dari udara. Yonseng menyerang punggung monster menggunakan perisainya. Serangan itu mengenai target dengan kekuatan besar. Serangan Yonseng membuat monster itu terpental keras ke tanah. Tubuhnya menghantam permukaan dengan dampak yang besar. Yonseng tidak berhenti setelah serangan pertama. Ia langsung melesat kembali untuk melanjutkan serangan berikutnya. Ia menghantam bagian perut monster dengan pukulan kuat. Serangan itu menjadi pukulan penutup yang mengakhiri pertarungan. Orang-orang di sekitar langsung bersorak melihat hasil itu. Mereka merasa lega karena monster berhasil dikalahkan. Sujin terlihat sangat antusias melihat kedatangan Yonseng. Ia ingin mendekat untuk meminta tanda tangan darinya. Kiryu memahami posisi Hunter Areng di dunia ini. Mereka termasuk dalam kelompok elit dengan jumlah yang sangat sedikit. Ia menyadari bahwa para hunter tersebut berperan besar dalam menjaga keamanan kota.
Mereka juga menjadi sosok yang dikagumi oleh masyarakat. Orang-orang mulai berdesakan untuk mendekati para hunter. Kiryu melihat antusiasme itu sebagai reaksi terhadap status mereka. Yonseng mengenali Kiryu di antara kerumunan. Ia langsung menyapanya dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Yonseng menjelaskan bahwa Kiryu pernah menolongnya di dalam gate. Kiryu mengingat kejadian tersebut tanpa banyak reaksi. Kiryu menyadari alasan wajah Yonseng terasa familiar. Ia menghubungkan ingatannya dengan pertemuan sebelumnya. Sujin terlihat panik melihat interaksi mereka. Ia tidak menyangka Kiryu memiliki hubungan dengan hunter tersebut. Yonseng menatap Sujin dengan serius. Ia mempertanyakan sikap Sujin yang sebelumnya terlihat mencurigakan. Sujin tidak mampu memberikan jawaban karena ketakutan. Ia terdiam menghadapi tekanan dari Yonseng. Yonseng mengabaikan Sujin dan kembali fokus pada Kiryu. Ia mulai memperkenalkan dirinya secara resmi. Yonseng meminta nama Kiryu dengan sopan. Kiryu menjawab dengan menyebutkan identitasnya secara singkat. Yonseng menanyakan apakah Kiryu memiliki waktu luang. Ia ingin membicarakan sesuatu lebih lanjut dengannya. Kiryu melangkah mengikuti Yonseng menuju sebuah taman yang tenang. Ia mendengarkan permintaan pria itu yang bersikeras ingin membalas budi kepadanya. Yonseng mengungkapkan kegelisahannya karena merasa tidak enak hati kepada Kiryu. Ia merasa harus melakukan sesuatu bagi orang yang telah menyelamatkan nyawanya saat insiden sebelumnya. Yonseng merasa terbebani sejak Kiryu sempat menghilang setelah kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan Kiryu sangat berarti dan ia tidak bisa mengabaikan hutang budi itu. Dalam benaknya, Kiryu merasa ironis karena sebenarnya saat itu ia hanya berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Ia tidak menyangka tindakannya dianggap sebagai aksi penyelamatan heroik. Kiryu mulai mempertimbangkan situasi ini dari sisi keuntungan pribadi. Menurutnya, tidak ada ruginya memiliki seorang hunter peringkat A yang merasa berhutang budi dan siap membantunya. Kiryu akhirnya setuju dan mengatakan ada satu hal yang bisa dilakukan Yonseng untuknya. Mendengar hal itu, Yonseng langsung merasa sangat antusias dan berjanji akan melaksanakan tugas tersebut. Kiryu kemudian menunjukkan sebuah lokasi spesifik di dalam peta kepada Yonseng. Ia mengajak hunter peringkat A tersebut untuk menemaninya pergi ke sebuah gate dalam waktu singkat. Keduanya tiba di gate yang dimaksud oleh Kiryu. Atmosfer di sekitar tempat itu terasa sangat sunyi, mencekam, dan memberikan kesan yang tidak menyenangkan bagi siapapun yang masuk. Melihat ekspresi Yonseng yang tampak tidak nyaman sejak awal masuk, Kiryu bertanya tentang kondisinya. Namun, Yonseng segera menyangkal dan bersikeras bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Kiryu mengajak Yonseng untuk segera bergerak masuk lebih dalam agar urusan mereka cepat selesai. Yonseng menyanggupi ajakan itu meski hatinya masih menyimpan banyak pertanyaan besar. Sambil berjalan, Yonseng terus merenungkan kejanggalan yang ia temukan pada diri Kiryu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal meski sudah memikirkannya berulang kali dalam hati. Yonseng merasa heran bagaimana seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti Kiryu bisa terdaftar sebagai hunter peringkat F baginya. Kekuatan yang ditunjukkan Kiryu jauh melampaui peringkat rendah tersebut. Sebelum memasuki gate, Yonseng sempat merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Kiryu. Ia mengira tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk mengumpulkan berbagai item berharga. Kiryu menjelaskan bahwa tujuannya ke gate bukan untuk mencari barang, melainkan untuk memburu monster. Yonseng menyambutnya dengan semangat karena merasa bisa mempelajari teknik bertarung baru dari Kiryu. Kiryu merasa perlu meluruskan kesalahpahaman yang ada pada pikiran Yonseng. Ia ingin memastikan bahwa Yonseng benar-benar memahami statusnya yang sebenarnya sebagai seorang hunter sebelum mereka bertindak lebih jauh. Kiryu menunjukkan lisensi hunter miliknya yang berstatus F-rank kepada Yonseng. Ia meminta agar Yonseng bersikap lebih santai dan nyaman kepadanya setelah mengetahui peringkat resminya tersebut. Yonseng tampak sangat terkejut melihat bukti fisik peringkat Kiryu. Ia seolah tidak percaya bahwa orang sekuat itu hanya berada di kelas terbawah dalam sistem hunter. Kembali ke situasi saat ini, Yonseng membatin bahwa alat pengecekan peringkat pasti rusak. Ia tetap tidak percaya bahwa kemampuan Kiryu yang luar biasa setara dengan peringkat F. Yonseng teringat informasi tentang hunter level menengah ke atas yang dipaksa mengikuti dungeon break oleh asosiasi. Hal ini membuatnya mulai meragukan keaslian data peringkat yang ia lihat tadi. Muncul sebuah rumor di pikiran Yonseng mengenai oknum yang sengaja memanipulasi level awakening mereka. Tujuannya adalah agar mereka tidak bisa dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak asosiasi.
Yonseng menyimpulkan bahwa mungkin Kiryu sengaja menyembunyikan level kekuatannya yang asli dengan alasan tersebut. Ia merasa telah menemukan alasan logis di balik status F-rank milik rekannya. Mereka akhirnya sampai di tujuan utama, yaitu sebuah lubang lava raksasa yang dipenuhi oleh monster. Tempat itu terlihat sangat berbahaya dengan suhu panas yang ekstrim. Yonseng mengenali tempat tersebut karena pemandangannya sangat identik dengan apa yang pernah ia lihat di internet. Ia mulai membandingkan visual di depannya dengan data yang ia miliki. Yonseng melihat monster bernama Flame Spitter dan memberitahukannya kepada Kiryu. Namun, Kiryu justru merasa heran dan menganggap nama monster itu terdengar sangat aneh. Yonseng menjelaskan bahwa nama tersebut muncul karena adanya kesalahan penerjemahan oleh analis di Korea. Ia mencoba memberikan konteks mengapa penamaan monster itu terasa tidak lazim bagi Kiryu. Monster itu sebenarnya pertama kali ditemukan di Ohio, namun salah diterjemahkan saat masuk ke Korea. Akibatnya, monster tersebut secara resmi dipanggil dengan sebutan Flame Spitter hingga sekarang. Kiryu memuji pengetahuan Yonseng yang cukup luas mengenai detail monster tersebut. Ia tidak menyangka rekan perjalanannya memiliki wawasan teknis yang cukup mendalam. Kehadiran mereka berdua akhirnya disadari oleh kawanan monster di sana yang mulai terbang mendekat. Suasana seketika berubah menjadi persiapan untuk pertempuran. Yonseng segera memasang posisi waspada untuk menghadapi serangan monster tersebut. Di sisi lain, Kiryu tetap berdiri dengan ekspresi datar seolah tidak merasa terancam sama sekali. Monster-monster terbang itu mulai mengepung mereka dari segala arah untuk menutup jalan keluar. Mereka bergerak melingkar, siap untuk menerjang secara bersamaan. Menghadapi pengepungan itu, Kiryu terlihat mulai membuka tas yang dibawanya dan mengambil sesuatu dari sana. Ia tampak sudah menyiapkan alat khusus untuk situasi ini. Rasa penasaran Yonseng tentang isi tas yang dibawa Kiryu sejak tadi akhirnya memuncak. Ia pun langsung menanyakan benda apa yang sebenarnya disiapkan oleh Kiryu tersebut. Kiryu menjawab dengan santai bahwa Yonseng akan segera mengetahui fungsi benda tersebut dalam waktu dekat. Ia tidak memberikan penjelasan rinci dan memilih langsung beraksi. Monster-monster itu melancarkan serangan ganas dan menerjang ke arah posisi mereka berdua berdiri. Serangan tersebut terlihat sangat cepat dan mematikan. Dengan gerakan tenang, Kiryu melemparkan bubuk yang telah ia siapkan ke arah gerombolan monster. Ia tidak menggunakan kekuatan fisik secara langsung untuk melawan mereka. Seketika, monster-monster yang terkena bubuk tersebut langsung terbakar dan hangus. Efek dari bubuk misterius milik Kiryu itu terbukti sangat efektif melumpuhkan musuh. Kiryu menjelaskan bahwa penggunaan item seperti bubuk tersebut memang sangat berguna dalam kondisi seperti ini. Ia menunjukkan cara bertarung yang lebih taktis dan efisien. Yonseng terpaku melihat kemudahan Kiryu dalam membasmi monster-monster itu hanya dengan sebuah item. Ia merasa cara bertarung Kiryu sangat berbeda dari hunter pada umumnya. Yonseng meminta izin untuk mengajukan sebuah pertanyaan di sela-sela perburuan mereka. Kiryu menyanggupinya dan mempersilahkan Yonseng untuk bertanya apa saja yang ia inginkan. Yonseng heran mengapa Kiryu harus repot menggunakan item bantuan. Padahal, ia tahu Kiryu mampu mengalahkan monster kelas C hanya dengan tangan kosong. Kiryu merasa kesal karena Yonseng seolah mengabaikan fakta peringkat F yang tertulis di lisensinya. Ia merasa penjelasannya tentang status hunter rendahnya selama ini tidak didengarkan. Ia menduga Yonseng tidak paham sulitnya hidup sebagai hunter level rendah karena statusnya yang elit. Meski begitu, Kiryu enggan membeberkan kelemahan aslinya kepada Yonseng. Kiryu memancing pemikiran Yonseng mengenai konsep dasar dari kekuatan awakening yang dimiliki para hunter. Ia mulai membangun sebuah argumentasi untuk menjawab pertanyaan Yonseng. Ia mencontohkan kemampuan luar biasa seperti mengangkat truk atau memanipulasi elemen alam. Baginya, semua kemampuan praktis tersebut memiliki sisi lain yang patut diwaspadai. Kiryu menekankan bahwa kekuatan awakening didapatkan secara instan tanpa usaha dari diri sendiri. Kekuatan itu muncul begitu saja dalam hidup mereka tanpa proses latihan yang panjang. Karena muncul tanpa alasan jelas, Kiryu berpendapat bahwa kekuatan itu juga bisa hilang sewaktu-waktu. Ketidakpastian inilah yang membuatnya merasa tidak nyaman jika harus bergantung pada kekuatan tersebut. Atas dasar pemikiran itulah, Kiryu mengaku sengaja tidak mau bergantung sepenuhnya pada kemampuan awakening miliknya. Ia lebih memilih cara lain yang menurutnya lebih bisa diandalkan. Meski berbicara dengan sangat meyakinkan, Kiryu sebenarnya hanya mengarang alasan tersebut di dalam hatinya.
Ia berharap Yonseng cukup polos untuk mempercayai bualannya itu. Yonseng ternyata sangat tersentuh dan setuju dengan filosofi yang disampaikan oleh Kiryo. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang didapat dengan mudah memang berisiko hilang dengan mudah pula. Yonseng menambahkan bahwa persiapan menghadapi masa depan tanpa kekuatan awakening sangatlah penting. Ia melihat monster mutasi yang makin sulit diprediksi sebagai alasan kuat untuk tidak bergantung pada satu kemampuan saja. Yonseng menjadi sangat bersemangat karena menganggap Kiryo adalah sosok visioner yang sudah mempersiapkan diri untuk masa depan. Ia merasa selama ini dirinya terlalu malas dan hanya mencari jalan pintas tanpa berlatih sungguh-sungguh. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di kepala Yonseng yang membuatnya terkejut. Kiryo yang melihat perubahan ekspresi mendadak itu hanya bisa merasa bingung. Yonseng berteori bahwa hunter dengan level tinggi memiliki insting tajam yang bisa dirasakan orang lain. Mirip dengan hawa keberadaan hunter kelas S. Ia mencoba mengaitkan hal itu dengan apa yang ia rasakan dari Kiryo. Namun, Yonseng kemudian mengaku bahwa ia sama sekali tidak bisa merasakan energi mana dari Kiryo. Ia bahkan mengibaratkan keberadaan Kiryo tidak lebih terasa daripada seekor lalat. Mendengar dirinya disamakan dengan lalat, Kiryo merasa sangat tersinggung di dalam hatinya. Sebagai mantan penyihir terbaik di Alfauri, ia merasa harga dirinya sedikit terluka oleh ucapan tersebut. Yonseng menatap dengan penuh kekaguman karena menyangka Kiryo mampu menyembunyikan mana dengan sangat akurat. Ia belum pernah melihat teknik pengendalian energi sedetail itu sepanjang hidupnya. Kiryo hanya bisa menghela napas panjang dan berusaha memaklumi pemikiran Yonseng yang ia anggap sebagai makhluk primitif. Melalui percakapan ini, Kiryo akhirnya paham bahwa level awakening sebenarnya setara dengan kualitas mana. Enggan memperpanjang penjelasan, Kiryo akhirnya mengiyakan saja semua asumsi Yonseng tersebut. Ia merasa itu adalah cara termudah agar identitas aslinya tetap aman. Setelah urusan mereka di gate selesai, keduanya memutuskan untuk kembali pulang. Yonseng pun meminta agar Kiryo memberitahunya lagi jika ingin melakukan perburuan serupa di lain waktu. Kiryo merasa heran dengan permintaan itu karena menganggap Yonseng sudah melunasi hutang budinya. Ia tidak melihat alasan lain bagi seorang hunter kelas A untuk terus mengikutinya. Yonseng menjelaskan bahwa ia mendapat banyak pelajaran berharga selama bersama Kiryo. Ia juga bercerita bahwa tim lamanya telah dibubarkan akibat insiden tragis yang menimpa mereka beberapa waktu lalu. Sebagai hunter yang baru aktif kurang dari 6 bulan, Yonseng merasa masih minim pengalaman dan takut jika harus bergabung dengan tim baru. Ia tampak masih ragu untuk mempercayai orang lain sepenuhnya. Kiryo memahami bahwa Yonseng mungkin mengalami trauma akibat pengkhianatan rekan setimnya yang dulu. Ia merasa wajar jika Yonseng menjadi lebih berhati-hati dalam memilih kawan bertarung. Kiryo akhirnya menerima tawaran bantuan Yonseng, namun ia memberikan peringatan yang sangat tegas. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan datang menyelamatkan jika situasi di dalam gate menjadi berbahaya. Kiryo menekankan bahwa Yonseng harus bisa melindungi dirinya sendiri karena Kiryo merasa fisiknya sangat lemah. Ia berdalih bahwa dalam pertarungan sungguhan, ia pasti akan kalah dengan mudah. Ia bahkan mengkritik respons lambat Yonseng saat menghadapi insiden golem sebelumnya. Kiryo menilai hal itu terjadi karena Yonseng terlalu mudah panik di bawah tekanan. Bukannya tersinggung, Yonseng justru semakin kagum dan menganggap Kiryo adalah sosok yang sangat rendah hati. Ia melihat kritik tersebut sebagai bentuk perhatian dari seorang senior. Tiba-tiba, Yonseng merasa penasaran dan menanyakan berapa sebenarnya usia Kiryo yang asli. Ia ingin tahu seberapa jauh perbedaan umur di antara mereka berdua. Kiryo sedikit terkejut dengan pertanyaan mendadak itu namun bersedia menjawabnya. Ia pun mencoba menggali kembali ingatan pemilik tubuh asli yang ia tempati sekarang. Yonseng memberitahu bahwa usianya adalah 22 tahun dan saat ini ia sedang menjalani kesempatan kedua setelah kelulusannya. Ia menunggu jawaban Kiryo dengan antusias. Kiryo berusaha keras mengingat identitas Kim Kiryo di dalam kepalanya. Ia harus memastikan detail umur tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Sambil bertukar kontak telepon, Kiryo menunjukkan tanda pengenal resminya agar Yonseng bisa melihat sendiri informasi pribadinya. Yonseng terkejut saat mengetahui bahwa Kiryo baru berusia 24 tahun. Ternyata perbedaan usia mereka hanya terpaut 2 tahun saja, jauh dari bayangannya. Kiryo sendiri baru menyadari sepenuhnya bahwa identitas yang ia gunakan saat ini memang berusia 24 tahun. Hal ini menjadi informasi baru bagi dirinya sendiri sebagai pendatang di dunia itu.
Ia merenung karena sama sekali tidak memiliki ingatan tentang masa kuliah Kim Kir-yo. Bahkan daftar kontak di ponsel miliknya pun benar-benar kosong tanpa satu nama pun. Kir-yo mulai mempertanyakan siapa sebenarnya sosok Kim Kir-yo yang asli ini. Ia merasa kehidupan pemilik tubuh sebelumnya sangatlah misterius dan terisolasi. Adegan berpindah ke sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya layar televisi. Seseorang tampak sedang duduk serius memperhatikan tayangan berita yang sedang berlangsung. Televisi tersebut menyiarkan berita tentang fenomena mutasi GET yang frekuensinya terus meningkat di berbagai negara. Asosiasi Hunter dilaporkan masih belum menemukan penyebab pasti dari fenomena tersebut. Berita itu juga menyebutkan bahwa para petinggi asosiasi pun gagal memberikan alasan logis di balik keganjilan ini. Akibatnya, keresahan dan ketakutan di kalangan penduduk sipil semakin meningkat tajam. Terungkap bahwa sosok yang sedang menonton berita tersebut adalah Kang Chang-ho. Ia merupakan salah satu dari 3 hunter peringkat S-rank di Korea.